pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang agak, kalau kita salah mengerti, kurang enak didengar. Kita akan bicara tentang pengorbanan. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami mendengarkannya dan tolong supaya semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini punya hati yang mau berkorban untuk menolong sesama dan juga untuk mengangkat kehidupan orang lain yang terpuruk. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Yesus mengatakan firman Tuhan ini ketika ia menghadapi salib. Ia mengatakan bahwa biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Dan memang benar sekalian. Biji gandum yang jatuh ke dalam tanah itu, biji itu mati, saudara sekalian. Dan kemudian tumbuhlah tunas dari dalamnya, misalnya katakanlah itu
satu biji gandum itu bisa menghasilkan 4-5 batang gandum yang menghasilkan banyak buah. Ya, tentu saja itulah sebabnya mengapa dalam Markus pasal 4 ayat 8 dikatakan 30 kali lipat. Itu satu tangkai gandum itu umumnya minimal 30 butir, 60 butir, dan 100 butir. Yang paling banyak. Terus saya bisa bayangkan 30, 60, 90 toh, tambah 100 jadi 190 butir dari tangkai yang dari satu biji yang tadi mati, ya, ditanam dan mati. Saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, dan kita tahu bahwa dari 12 orang murid, karena Yudas sudah diganti dengan Matias, sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 1. Jadi 12 dan termasuk tambah 13 dengan Rasul Paulus. Jadi 13 rasul itu yang mati dengan normal dan baik. Kalau mau katakan demikian, hanya Rasul Yohanes. Saudara tahu cerita Rasul Yohanes? Dari Kaisar Domitian yang sudah putus asa karena menghambat pelayanan dari Yohanes, tidak mampu menghambatnya. Dia buat apa? Dia suruh buat itu yang panjangnya 2 meter, wajan atau kuali. Kemudian dia ambil minyak, kemudian penuh di situ, diikatlah Rasul Yohanes, sekalian. Itu cerita sejarah gereja mengatakan demikian. Diikatlah dia, dimasuk ke dalam itu, melepuh pun tidak. Itulah sebabnya Kaisar Domitian kemudian buang Rasul Yohanes ke mana? Ke Pulau Patmos. Ya, di sana dia meninggal. Tapi di sanalah dia kemudian dapat apa? Menulis surat Wahyu. Kenapa saya sebut surat? Sebenarnya itu surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Ya, hanya dia yang meninggal karena sudah usia tua. Saudara pemirsa, saya ingin ajak kita semua lihat. Gereja dimulai dengan pengorbanan. Bukan korban harta benda, korban jiwa. 12 murid itu semua meninggal karena menjadi martir. Kalau sudah dengar sejarah gereja apa? Itu Rasul Petrus itu mati disalibkan di Vatikan, Bukit Vatikan sekarang itu, yang menjadi pusat dari gereja Roma Katolik. Saudara sekalian, dia salibkan sana dengan kepala ke bawah. Betapa pengorbanannya. Ya, oleh sebab itu, ya kita percaya bahwa semua rasul-rasul itu sekarang ada di Yerusalem baru. Dan semua cerita orang yang pernah naik ke surga, saudara sekalian, mereka ceritakan bahwa penjaga pintu memang Rasul Petrus, ya. Oleh karena dia secara luar biasa Tuhan pakai untuk menolong banyak sekali orang percaya kepada Yesus. Dan Tuhan mengatakan dia bahwa dia menjadi penjaga pintu surga. Luar biasa. Sekali lagi saya katakan apa? Berkorban. Kita berapa tahun yang lalu dilanda oleh COVID-19. Dan ketika itulah kita melihat betapa orang sedia berkorban untuk menolong orang lain. Ada orang yang bahkan ketularan oleh karena sedia menolong orang lain. Ya. Jadi mari kita hari ini punya sikap hati itu. Supaya bisa berbuah banyak, kita harus tanamkan di pikiran dan hati kita kesediaan untuk berkorban. Kadang-kadang begini, saudara sekalian. Ya, bagaimana kami mau
berbagi dengan orang untuk kami saja belum cukup. Saya katakan kepada saudara sekalian, ingat kata-kata ini, jangan tunggu kaya baru engkau berkorban. Ya. Jangan tunggu kaya, apa adanya. Pada waktu itu ada kisah di Jawa yang sangat mengesankan saya tidak ingat di mana tempatnya, di mana orang-orang pada waktu COVID-19 dibuatlah papan, ya, papan kayu, ya. Di situ kemudian dipakukan paku, di mana orang bisa berbagi dengan apa? Seikat kangkung, sekilo beras. Oh, luar biasa. Saya waktu menyaksikan itu saya menangis. Oh Tuhan, saya belum seberapa dengan mereka berbagi. Ya. Memang saya selalu, kalau kami di sini di gereja kami saudara sekalian, setiap akhir bulan kami bawa 5 kilogram beras dan 20.000 rupiah uang setiap kepala. Untuk dipersembahkan apa? Untuk menolong, menunjang pelayanan kami di antara orang-orang suku terabaikan. Memang saya selalu buat itu. Tetapi sudah tahu, waktu saya melihat itu, cerita itu saudara sekalian, di media sosial, saya sungguh-sungguh terharu. Apa artinya seikat kangkung? Dikaitkan di situ. Dan mereka yang membutuhkannya boleh mengambilnya dengan gratis. Begitu juga apa? Begitu juga dengan beras 1 kilo. Ya, kalau kami sekeluarga makan tidak sampai mungkin setengah kilo. Di rumah kami ada 4 orang. Tetapi maukah kita berbagi dengan sesama? Demikian pula dengan hal-hal yang lain. Di mana berkorban artinya apa? Kita masih perlu. Jadi jangan tunggu kaya sekalian. Supaya kita bisa menghasilkan banyak buah ke masa depan. Banyak buah. Juga jiwa-jiwa bisa tertarik kepada Yesus. Karena melihat sikap kita yang mau berkorban untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan dah bersama dengan kami. Dan Tuhan menolong kami Tuhan, sehingga oleh anugerah-Mu kami dapat meneruskan kehidupan ini dengan menolong orang lain. Bersedia berkorban, supaya orang yang memang benar-benar tidak mampu dapat terangkat kehidupannya, meneruskan kehidupannya oleh karena pengorbanan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.